Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Mengapa Yang Mulia berkata seperti itu? Di atas kapal emas di seberang Kaisar Surgawi langit luas, tatapan Kinmu tulus dan nadanya tulus. Yang Mulia harus tahu bahwa keluarga Kin lama saya telah setia selama beberapa generasi dan semuanya adalah orang-orang jujur yang tidak berniat memberontak, katanya dengan suara yang jelas. Perdamaian abadi telah menjadi negara di bawah pengadilan surgawi selama beberapa generasi dan tidak berniat memberontak. Sampai sekarang, keluarga Kin lama saya dan perdamaian abadi belum memberontak terhadap pengadilan surgawi. Itu Yang Mulia. Suaranya tiba-tiba menjadi bergairah dan penuh gairah. Yang Mulia ditipu oleh para pejabat pengkhianat dan mengira bahwa keluarga Kin lamaku memberontak dan bahwa perdamaian abadi memberontak. Yang Mulia tersihir oleh para pejabat pengkhianat dan memimpin miliaran pasukan dari pengadilan surgawi ke perang salib, tidak memberiku atau perdamaian abadi dan desa yang riang kesempatan untuk berbicara. Alasan mengapa kami menolak bukanlah untuk memberontak, tetapi untuk memperbaiki kesalahan Yang Mulia. Suaranya makin lama makin keras, sampai ke telinga pasukan istana surgawi yang tak terhitung banyaknya. Ada pejabat pengkhianat di sisi Yang Mulia. Saat kata-katanya diucapkan, kata-katanya tegas dan menentukan, membuat hati semua orang bergetar. Suara Kinmu bergema bolak-balik di kedua sisi tebing. Yang Mulia ditipu oleh para pejabat pengkhianat, dan para pejabat pengkhianat itu memicu perselisihan dan menimbulkan masalah. Kalian semua adalah prajurit yang setia dan patriotik. Kalian harus mengikutiku untuk membersihkan sisi kaisar, melenyapkan orang-orang pengkhianat, dan mengembalikan kedamaian ke dunia dan seluruh dunia. Baik itu desa yang riang maupun pasukan pengadilan surgawi, mereka semua terdiam. Ratusan juta orang terdiam. Tai Si Yuan menatap mereka dengan kagum dan berpikir, Mu yang sangat dimuliakan di surga tidak terkalahkan. Hao Tianzun membuka mulutnya, menatap pada saat yang juga sulit untuk kembali sadar. Mula-mula batuk dan hendak berbicara ketika Kinmu tiba-tiba mengangkat tangannya dan dia menunjuknya dan berteriak, kau. Itu kau. Pada awalnya, kau adalah menteri pengkhianat di sisi Yang Mulia. Kau menyihir Yang Mulia untuk menyerang rakyat setia perdamaian abadi dan desa yang riang. Kau mencabut musuh-musuhmu, kau merencanakan pemulihan, dan kau pikir dunia tidak tahu. Mula-mula mengepalkan tangannya erat-erat dan perlahan-lahan mengendurkannya. Dia mendengus, Yang Muliamu, aku tidak akan berdebat denganmu. Kinmu berteriak, Yang Mulia, tolong bunuh pejabat pengkhianat ini, saya akan mundur. Kaisar Surgawi langit luas akhirnya sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, jika seorang pengkhianat besar setia, wajah Yang Muliamu benar-benar tidak dapat ditembus oleh senjata suci yang telah menjadi dao. Yang Muliamu, kau memberontak dan menyebabkan kekacauan. Saya tidak memberontak, mengapa saya harus memberontak? Kinmu tertawa terbahak-bahak, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berkata, dunia ini adalah dunia aliansi surga. Bahkan Yang Mulia juga merupakan tetua aliansi surga. Jabatanmu sebagai Kaisar Surgawi diberikan oleh aliansi surga. Aku adalah kepala aliansi surga adalah milikmu dan juga milik kita, tetapi pada akhirnya, ekspresinya acuh tak acuh, itu masih milikku. Mengapa aku harus memberontak terhadap diriku sendiri? Ekspresi menggoda di wajahnya menghilang dan tatapannya tertuju pada Kaisar Langit Cerah. Kaisar Langit Cerah, aku wanita cantik, tapi bagaimana mungkin aku pencuri? Mengapa kau memberontak terhadapku dan aliansi surgawi? Kaisar Langit-Langit Cerah tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar telah mengekspos dirimu sendiri. Kaisar Langitmu, pasukanku sedang menekan perbatasan. Jika kau segera menyerah dan berhenti melawan, kedamaian abadi dan orang-orang desa bebas akan tetap memiliki cara untuk hidup. Jika kau tergila-gila dan tidak menyadarinya, semua yang ada di jariku akan menjadi abu. Kinmu berkata dengan santai, Kaisar Surgawi Hao, mengapa kau tidak mengangkat tanganmu dan menunjukku untuk melihat apakah aku dapat direduksi menjadi abu seperti yang kau katakan? Pupil mata Kaisar Surgawi Hao mengecil. Kinmu berdiri di haluan kapal dan melihat para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya di tepi seberang. Para prajurit dari kedua belah pihak bertarung sampai mati. Bukankah itu terlalu tidak adil? Bagaimana dengan ini, kau dan aku akan bertarung sampai mati di depan para prajurit dari kedua belah pihak. Dia mengangkat tangannya dan menebas udara. Jika aku mati di tanganmu, desa kedamaian abadi akan menyerah dan siap membantumu. Jika kau mati di tanganku, pengadilan surgawi akan bubar. Hao, beranikah kau? Tatapan Kaisar Surgawi Hao Tian tertuju pada wajahnya. Tatapan mereka bertemu dan tak satu pun dari mereka yang mengalah. Kaisar Surgawi Hao Tian berdiri dari kereta kekaisarannya dan auranya menjadi semakin kuat.
aku membunuh Kaisar Surgawi yang luas ketika aku lemah, menyingkirkan Xie Wuqi, melumpuhkan Kaisar Surgawi ketika aku dewasa, menyingkirkan Kaisar Surgawi Yun, membunuh Qiming, dan meratakan Kaisar, memaksa Kaisar pendiri untuk meninggalkan desa yang riang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar tertinggi menganugerahkan kepalanya dan awal yang absolut tunduk. Aku menekan 10 orang surgawi yang terhormat dan menjadi Kaisar Surgawi. Aku bisa duduk di kursi ini dengan mengandalkan kekuatan bela diriku yang tak terkalahkan. Mengapa aku tidak berani? Pakaian Qinmu berkibar tertiup angin saat dia berkata sambil tersenyum, kamu hanya menderita 2 kekalahan besar dan keduanya di tanganku. Niat membunuh Kaisar Surgawi Langit Luas menjadi semakin kuat saat dia hendak berjalan keluar dari kereta kekaisaran. Pada saat ini, pejabat roh Master Hall berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Surgawi, tidaklah bijaksana bagi Kaisar Surgawi untuk bersikap berani ketika kedua pasukan sedang bertempur. Mata Kaisar Langit-Langit Luas menyipit dan dia mendengus sebelum kembali ke tempat duduknya, kepala balai benar, katanya acuh tak acuh. Kaisar Langitmu, aku ingin menghancurkan negaramu, cita-citamu, dan keyakinan hidupmu. Tidak semudah membunuhmu. Membunuhmu terlalu mudah bagimu. Qinmu tersenyum. Hao, kamu sudah dikalahkan olehku 2 kali, jadi kamu tidak berani melawanku lagi. Kaisar Surgawi Langit Luas mengepalkan tangannya dan hendak berdiri lagi. Kepala Aula Lingguan terbatuk dan berkata, sebagai seorang Kaisar Surgawi, Anda harus memiliki sikap seorang Kaisar Surgawi. Bagaimana Anda bisa menjadi penguasa langit dan bumi jika Anda hanya menunjukkan keberanian seorang pria? Awal yang mutlak, Taiji, dan makhluk lainnya maju satu demi satu dan menasihati, bertarung di depan 2 pasukan hanyalah tindakan orang kasar. Yang mulia, pikirkan 2 kali. Kaisar Langit-Langit Luas melambaikan tangannya dan kembali berkuda. Suara Qinmu terdengar, jadi kau masih tidak berani. Bocah kecil, kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung denganku. Kebajikan dan kemampuan macam apa yang kau miliki untuk memerintah semua pahlawan di dunia? Bagaimana para pahlawan bisa tunduk padamu? Dada Kaisar Surgawi Hao Tian naik turun dengan hebat. Dia menahan amarahnya dan kembali ke perkemahan pengadilan surgawi. Penguasa Istana Lingguan berkata, Yang mulia, kekuatanmu sedikit lebih rendah darinya. Kau masih belum sebanding dengannya. Kaisar Surgawi Hao Tian tidak dapat menyembunyikan kemarahan di dadanya. Dia merendahkan suaranya dan mencibir, Saudara Taois, aku telah memperbaiki semua kekurangan dalam metode kultivasiku. Bagaimana aku bisa takut pada seorang gembala? Sekarang aku ingin membunuhnya, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan melawanku. Tuan Istana Pejabat Spiritual menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Yang Mulia benar-benar bergerak, saya khawatir dia tidak akan bertahan lebih dari 10 gerakan di tangannya. Yang Mulia, Anda memperbaiki semua kekurangan dalam metode kultivasi Anda. Hanya saja metode kultivasi Anda sendiri tidak memiliki kekurangan. Tetapi mengapa Tuan Muda Ketujuh perlu mencari kekurangan Anda? Dia telah memahami teknik pamungkas gurunya. Masih ada 1 gerakan yang merupakan teknik pamungkas musuh bebuyutan gurunya. Dalam 2 gerakan, Yang Mulia pasti akan kalah. Dalam 10 gerakan, Yang Mulia dalam bahaya mati. Cilde ketiga dan keempat tidak mengolah Anda untuk mati di tangan Cilde ketujuh. Peran Anda bukanlah untuk bertarung dengan Cilde ketujuh. Kaisar Hao Tiandi mengerutkan kening. Penguasa Istana Lingguan berkata, jika Yang Mulia ingin mengalahkannya, caranya juga mudah. Selama Yang Mulia mengolah jalan ketiga untuk mencapai Tao, Anda dapat mematahkan kekuatan gaibnya. Tepat saat Kaisar Langit-Langit Luas hendak bertanya, suara Qinmu tiba-tiba terdengar, praktisi Tao prasejarah tanpa kepala itu, dia memenggal kepalamu terakhir kali, menghancurkan pohon Taomu, menghancurkan buah Tao, dan lupa menanyakan namamu. Bolehkah aku bertanya, siapakah kepala aula dari 72 aula Istana Miluo? Kepala Balai Roh tidak melanjutkan dan berbalik untuk membungkuk. Balai Roh Perwira yang berharga dari 72 aula dikenal sebagai orang suci roh Istana Miluo, juga dikenal sebagai Kepala Balai Roh Perwira. Salam, Tuan Muda Ketujuh. Qinmu berbalik dan berkata kepada bayangannya dengan gembira, Tuan Sang, kita akhirnya tahu siapa yang kita bunuh kali ini. Suara Tuan Sang terdengar dari bayangannya. Tuan Muda, mengapa menanyakan nama orang yang akan segera meninggal? Itu hanya kesopanan. Qinmu menoleh dan tersenyum. Perwira roh, apakah kamu berani bertarung denganku di depan pertempuran? Sepasang tanduk banteng di pundak perwira roh utama Hall berkedut saat dia tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Ketujuh, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kau sedang menyergap para pembunuh dalam kegelapan dan menunggu untuk merencanakan melawanku? Hari ini, aku tidak akan bertarung denganmu, dan kau dan aku akan memiliki hari kita sendiri untuk bertarung.
Kaisar Langit Cerah mengundangnya ke istana dan berkata dengan penuh perhatian, "Saudara Dao, Anda harus menjelaskan secara rinci tentang teknik formasi Dao ketiga. Tolong." Kinmu mengerutkan kening dan kapal emas itu berlayar menuju desa yang riang. Dia berhenti di alam kejernihan tertinggi dan berkata, "Bersiaplah untuk pertempuran." Pandangannya tertuju pada perkemahan pengadilan surgawi di sisi seberang, dan dia sedikit khawatir. Teknik formasi Dao ketiga diciptakan oleh Tuan Muda kedua dari Istana Miluo. Tuan Muda kedua Wuji adalah Dewi Lubang Pembuangan, dan daunnya tak terbatas. Daunnya samar dan tak berjejak, jadi aku tidak dapat menemukan akarnya. Ketika dia mencapai Dao, dia menyadari bahwa rumusan Dharma alam Dao yang diajarkan gurunya dan rumusan Dharma ibu kota Giok tidak berguna baginya. Dao lubang pembuangannya tidak akan pernah bisa tercetak di Void. Kepala Istana Lingguan dan Kaisar Surgawi masuk ke istana dan duduk. Pada waktu itu, dia menciptakan formula Dharma lubang pembuangan dan akhirnya mencapai Dao. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan guru memujinya berulang kali. "Saya melihat bahwa Anda memiliki garis keturunan Dewi Lubang Pembuangan dan mengolah Dao Lubang Pembuangan. Namun, Dao Lubang Pembuangan tidak dapat mencapai Dao, jadi saya memikirkan teknik formasi Dao Tuan Muda kedua." Kaisar Surgawi membungkuk dalam-dalam ke tanah dan berkata, "Tolong ajari aku, Saudara Taois." Master Kuil Lingguan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teknik formasi Dao Lubang Pembuangan tidak berguna bagiku. Aku tidak tahu banyak tentang cara mencapai Dao. Aku hanya mendengar guru mengatakannya sekali, dan sepertinya dia perlu menanam teratai di tengah kekacauan." Guru berkata bahwa kolam kekacauan dapat ditanami teratai emas. Mengenai cara menanamnya dan cara membukanya, bukan itu yang ku ketahui. Dia berkata bahwa kolam kekacauan dapat ditanami dengan teratai emas. Dia menggunakan bahasa Dao, yang sangat mendalam. Nadanya sangat kuno. Jelas, itu bukan bahasa Dao yang dapat dipahami oleh Master Istana Lingguan. Sebaliknya, itu berasal dari mulut Master Istana Miluo. Master Istana Lingguan hanya mengulang apa yang dikatakan Master Istana Miluo. Kaisar Surgawi Haotian merenungkan kalimat ini dan merasa bahwa kalimat itu memiliki makna yang dalam. Namun, dia benar-benar bingung tentang cara menanam teratai di kolam kekacauan. "Saya hanya bisa meminta Yuanmu untuk menjawab pertanyaan tentang cara menanam teratai di kolam kekacauan." Kaisar Surgawi Haotian ragu-ragu. Meskipun dia adalah putra Yuanmu, Yuanmu jarang memiliki ikatan keluarga. Jika Yuanmu memperoleh Dao, dia mungkin akan merebut tahta. "Bolehkah aku bertanya, saudaraku, bagaimana kamu mencapai Dao dengan Dao keempat?" tanya Kaisar Surgawi Haotian. "Yang mulia, Anda terlalu serakah." Kepala Istana Pejabat Spiritual berkata, "Kamu telah menguasai salah satu dari 3 metode Dao pertama. Apakah kamu ingin menguasai keempatnya? Kamu dapat menguasai 3 yang pertama, tetapi kamu tidak dapat menguasai yang keempat." Kaisar Surgawi Haotian bertanya lagi. Master Istana Lingguan tidak berdaya, dia hanya bisa berkata, "Metode keempat diciptakan oleh musuh bebuyutanku. Aku tidak tahu bagaimana menguasainya. Yang ku tahu, metode ini tidak mengolah pohon Dao, juga tidak menggunakan kekuatan untuk mencap kekosongan, juga tidak menggunakan kekacauan untuk menanam teratai. Metode ini misterius dan tidak dapat diprediksi." Kaisar Surgawi Haotian menghembuskan napas keruh dan menyerah pada ide ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tolong, Ibu." Permaisuri pun berjalan mendekat, dan Kaisar Haotian berkata, "Silakan ulangi apa yang baru saja kau katakan, Saudara Dao." Kepala Istana Lingguan mengulang kalimat itu dalam bahasa Tao. Ibu Suri sangat terguncang. Ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bagian terdalam dari jurang besar yang runtuh itu dalam benaknya. Tiba-tiba, Dao besarnya yang runtuh tiba-tiba menyusut dengan cepat, dan semua istana surgawi runtuh. Kemudian, bahkan harta karun ilahi pun runtuh. Seluruh basis kultivasinya tenggelam saat ini. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke danau yang tenang, dan dengan bunyi dentuman pelan, harta karun ilahi embrio rohnya runtuh. Di dalam tubuhnya, hanya ada kumpulan kekacauan. Menatap ke atas dari kolam kekacauan, dia hanya bisa melihat garis surga. Itu adalah jurang besar yang runtuh. Jadi begitulah adanya. Sang ratu tiba-tiba tersadar. Di tengah kekacauan, sehelai daun teratai baru saja muncul. Dia akhirnya mencapai Dao dari lubang pembuangan. Aura permaisuri berubah. Aura itu seperti lubang pembuangan yang berdiri di sana. Ruang condong ke arahnya, seolah-olah kekosongan itu akan jatuh ke dalam tubuhnya. Dia memancarkan aura yang sangat berbahaya bagi Kaisar Langit Cerah dan Kepala Istana Perwira Roh. Seolah-olah bahkan pohon Dao dan surga yang agung tidak dapat berdiri kokoh. Jika mereka mendekat sedikit saja,
bahkan jalur dao mereka akan dilahap habis, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Inilah kenaikan Dao Xin Hole. Dari 16 zaman alam semesta, hanya satu orang yang berhasil mencapai kenaikan dao lubang pembuangan. Dia adalah tuan muda kedua dari Istana Miluo, Wuji. Dari 16 zaman alam semesta, ada banyak dewi lubang pembuangan yang mengolah dao lubang pembuangan. Mereka adalah dewa kuno yang lahir di lubang pembuangan, namun, tidak ada yang mampu mencapai kenaikan dao lubang pembuangan. Mereka seringkali bersifat sementara dan menghilang tanpa jejak. Janda Permaisuri merupakan orang kedua yang mencapai dao di lubang pembuangan. Tuan Istana Miro adalah eksistensi yang paling kuat dan menakutkan. Kaisar Surgawi Hao Tian terkejut. Permaisuri janda mampu mencapai dao di lubang pembuangan karena kata-kata Tao yang ditinggalkan oleh Tuan Istana Miro. Nyonya Yuanmu akhirnya memahami kunci untuk mencapai dao di lubang pembuangan setelah menerima bimbingan kata-kata Taois. Seberapa mengerikankah bagi makhluk seperti itu untuk bisa mencapai dao dalam satu kalimat? Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Tuan Istana Mikrov tidak mencapai dao di lubang pembuangan. Namun, dia telah melihat esensi dao di lubang pembuangan dari Tuan Muda kedua Istana Mikrov. Hati Kaisar Surgawi Hao Tian dipenuhi dengan keinginan lagi. Jika dia bisa mencapai dao di lubang pembuangan, maka dia akan memiliki kekuatan untuk mencapai dao di ibu kota Giok dan dao di lubang pembuangan pada saat yang sama. Prestasinya pasti akan menjadi yang terbesar di dunia. Terlebih lagi, jika dia bisa mencapai dao di alam dao, kekuatannya pasti akan sebanding dengan para penguasa istana dari 72 istana. Saat itu, mengapa dia perlu memohon pada Tuan Muda Istana Miro? Dia akan menguasai dunia dan melawan invasi kota Yujing dan Istana Miro. Dia akan menjadi Kaisar Surgawi yang dikagumi banyak orang dan satu-satunya Kaisar Surgawi. Namanya yang indah tak tertandingi. Selamat, Ibu, karena akhirnya mencapai dao. Kaisar Surgawi Hao Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ibu, bisakah Ibu mengajariku rahasia mencapai dao di lubang pembuangan? Tatapan Ibu Suri tertuju padanya. Kaisar Surgawi Hao Tian tersenyum tipis dan melirik penguasa Istana Lingguan. Tatapan Ibu Suri tak dapat menahan diri untuk tidak jatuh pada penguasa Istana Lingguan. Meskipun dia telah mencapai dao dan mencapai dao di lubang pembuangan, dia merasakan tekanan alami terhadap mereka yang telah mencapai dao di kehampaan, tetapi menghadapi Kaisar Surgawi yang jernih dan kepala balai roh di saat yang sama, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia benar-benar ingin bertindak sekarang dan menaklukkan Kaisar Surgawi dengan jelas dan mutlak untuk menjadi Kaisar Surgawi wanita pertama dalam sejarah. Namun, dengan adanya kepala balai roh di sekitar, dia tidak berani bersikap kurang ajar. Meskipun aula pejabat roh tidak memiliki pemimpin dan satu buah dao telah dihancurkan oleh Kinmu, masih ada 2 buah dao dan 1 bunga dao yang tersisa, jadi kemampuannya masih tak terduga. Ratu ini memahami jalan kembali ke reruntuhan dari bahasa dao pejabat roh saudara Taois, jadi sudah sepantasnya aku menyampaikan semua yang telah kupahami kepadamu. Permaisuri berkata, teknik yang kupahami disebut cermin kembali ke reruntuhan. Teknik ini mencairkan kultivasi seseorang dan sepenuhnya menyatu menjadi kembali ke reruntuhan, berevolusi menjadi kekacauan. Kolam kekacauan setenang cermin bening. Dengan memurnikan cermin ini, kau dapat menerangi hatimu dan mengubah hatimu menjadi benih teratai. Dia berkata dengan lembut, kolam kekacauan dapat menumbuhkan bunga teratai emas. Jika kamu dapat melakukan ini, kamu dapat mencapai jalan dao yang paling hakiki. Kaisar Surgawi sangat gembira. Ibu, tolong ajari aku cermin tertinggi ini. Sang permaisuri tidak menyembunyikan teknik cermin pamungkas dan mengajarkannya kepadanya. Kepala istana pejabat spiritual berada di sampingnya dan dengan saksama mempelajari cermin pamungkas. Namun, dia belum pernah mengolah jalan pamungkas dan tidak dapat memastikan apakah teknik ini asli atau palsu. Kaisar Langit mempelajarinya dengan saksama dan merasa bahwa teknik cermin pamungkas itu memang mendalam dan tidak dapat dipalsukan. Pikirnya dengan curiga, ibu saya, Nyonya Yuanmu, adalah orang yang suka membuat masalah. Mengapa dia berbaik hati mengajari saya dao pamungkas? Namun, cermin pamungkas ini tampaknya tidak dapat dipalsukan. Dia tidak berani berkultivasi secara gegabah. Permaisuri berkata, Yang Mulia, luangkan waktu untuk mempelajarinya. Saya baru saja mencapai dao, jadi saya perlu mempelajarinya dengan saksama. Kaisar Surgawi mengangguk dan terus mengamati cermin pamungkas. Ia menjadi semakin curiga. Permaisuri pergi, pikirnya, cermin pamungkas diajarkan kepadaku dan si jalang kecil oleh Tuan Muda kedua. Saat itu, si jalang kecil dan aku memberitahu guru surgawimu tentang teknik cermin pamungkas yang kami peroleh. Guru surgawimu berkata bahwa cermin pamungkas yang kami peroleh berbeda dan kami dapat melihat rahasia yang tersembunyi di dalamnya.
Tuan muda kedua itu benar-benar ingin menggunakan kesempatan kultivasi kami untuk merasuki kami. Dulu, ketika Kinmu mencoba cermin reruntuhan yang kembali dalam mimpinya, Kinmu dalam mimpinya benar-benar berubah menjadi seorang wanita. Dia telah menjadi persis seperti Tuan muda kedua Wuji dan telah dirasuki oleh Wuji. Pada saat itu, Permaisuri dan Yuanmu akhirnya tahu bahwa Kinmu tidak salah. Tuan muda kedua memang menyimpan niat jahat. Jika Kaisar Surgawi surga yang luas mengolah cermin reruntuhan yang kembali, dia akan dirasuki oleh Tuan muda kedua. Mata Permaisuri janda itu berbinar, dia berpikir, tetapi Tuan muda kedua tidak dapat sepenuhnya memilikinya. Ini karena Kaisar Surgawi Haotian memiliki dua sisi dan mengolah dao dengan kekuatan pada saat yang sama. Tuan muda kedua hanya akan memiliki sisi pamungkasnya. Mereka akan berdesakan dalam satu tubuh, seperti aku dan si pelacur kecil. Dia tertawa pelan, matanya berbinar gembira. Pelacur kecil, anakmu menyakiti anakku, jadi aku menyakiti anakmu. Dia bukan Yuanmu, tetapi Permaisuri. Ketika Dewa Langit Yun memasuki jurang besar lubang pembuangan untuk menyelamatkan Dewa Langit Ling, dia menggunakan dao reinkarnasi untuk menekan Yuanmu dan melepaskan Permaisuri agar Permaisuri bersembunyi di sisi Dewa Langit sebagai nyonya Yuanmu, untuk mengganggu perkemahan Dewa Langit. Dan sekarang, mereka akhirnya melihat hasilnya. Sang Permaisuri tanpa sadar berjalan keluar dan memasuki medan perang antara Istana Surgawi dan Desa Riang. Ia mengaktifkan dao reinkarnasi dan memasuki medan perang. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi entah itu pasukan dewa dan iblis Istana Surgawi, atau pasukan Desa Riang, mereka tampaknya menutup mata padanya dan membiarkannya melewati medan perang. Meskipun jalan reinkarnasinya tidak sebaik Kinmu atau Yun Tianzun, baik musuh maupun sekutu akan terpengaruh oleh jalan reinkarnasi saat mereka melihatnya. Mereka secara tidak sadar akan memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Inilah keajaiban jalan reinkarnasi. Permaisuri Kaisar tidak memperingatkan siapapun dan melewati desa bebas dan tiba di belakang desa bebas. Dia berdiri di surga Kaisar tertinggi dan melihat sekeliling. Dia melihat kapal-kapal matahari di mana-mana di benua timur. Matahari buatan dirantai, membawa cahaya bagi orang-orang yang damai abadi. Akan tetapi, ada suatu tempat tak jauh dari surga Kaisar tertinggi yang bahkan kapal matahari pun tidak bersedia mendekatinya. Tempat itu adalah Red Wilderness yang luasnya ribuan mil, dan api karma berkobar dengan ganas. Ada dewa-dewi iblis yang dirantai dan tinggal di tengah-tengah api karma. Sang Permaisuri berjalan ke dalam api karma, dan hatinya pun tergerak. Saat ia mendekati dewa iblis dalam api karma, hati daunnya pun semakin tergerak. Hal ini sangat jarang terjadi padanya. Dewa iblis dalam api karma adalah putranya. Setelah mencapai dao, dia tiba-tiba teringat pada putranya. Ada rasa urgensi di hatinya yang mendesaknya untuk bertemu putranya. Rasa urgensi ini tumbuh semakin kuat. Ini adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Xie Wuqi ditipu oleh Kaisar Langit Haotian dan dipaksa memberontak. Ia ditekan oleh Kaisar Langit Haotian dan dipaksa masuk ke Jade Lok Pass of Yudu untuk menderita siksaan api karma. Di masa lalu, meskipun Kaisar dan Permaisuri merindukan putra mereka, cinta kekeluargaan antara Kaisar dan keluarga kerajaan berhenti di situ. Kerinduan antara ibu dan anak tidak terlalu kuat dan tidak dapat menggoyahkan hati daunnya. Tetapi sekarang setelah dia mencapai dao, cinta kasih ibu dan anak tiba-tiba menjadi kuat tak terkendali. Akhirnya, dia datang ke hadapan Xie Wuqi. Xie Wuqi berlutut di tanah. Tubuhnya dililit rantai dan dia memiliki 8 lengan. 8 lengannya ditarik ke belakang oleh rantai dan dia berlutut di tanah. Tubuh Permaisuri bergetar hebat. Tepat saat dia hendak berjalan ke arahnya, seorang pemuda berjalan ke arah Xie Wuqi dan merawatnya dengan baik. Xie Wuqi mengangkat kepalanya dan memperlakukannya dengan sangat lembut. Permaisuri tercengang. Pemuda ini adalah putra mahkota Mingya. Putra Kaisar Surgawi Haotian, putra mahkota Mingya. Permaisuri memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Hampir semua orang tahu bahwa putra mahkota Mingya adalah putra Kaisar Surgawi Haotian, tetapi bukan putra mahkota Mingya. Putra mahkota Mingya selalu mengira bahwa dia adalah putra dewa kuno Kaisar Surgawi, awal yang absolut. Dia adalah adik dari Kaisar Surgawi Haotian, dan awal yang absolut dilukai oleh Kaisar Surgawi Haotian. Oleh karena itu, dia dan Xie Wuqi berada di perahu yang sama, itulah sebabnya dia memasuki Yudu dan menyelamatkan Xie Wuqi. Yang mulia di surga, Anda membebaskan mereka, dan mereka telah tinggal di sini sejak saat itu. Permaisuri melangkah maju, dan putra mahkota Mingya terkejut, tetapi dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia diam-diam mundur. Permaisuri membelai wajah Xie Wuqi yang telah terbakar oleh api karma, dan tidak dapat menahan tangisnya. Dulu dia tidak memiliki banyak kasih sayang keluarga,
tetapi sekarang setelah dia mencapai Dao, dia menjadi sangat sentimental. Kasih sayang keluarga antara ibu dan anak membuatnya memiliki emosi yang tak terlukiskan. Xie Wuqi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, tatapan tajamnya berubah lembut saat dia mengeluarkan suara rintihan dari tenggorokannya dan mengusap wajahnya yang kasar ke telapak tangannya. Yang mulia, Xie Wuqi telah terbakar oleh api karma selama hampir 1 juta tahun. Jiwanya telah terbakar menjadi bagian yang rusak, jadi pikirannya tidak jernih. Ketika permaisuri mendengar suara ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat Pangeran Bumi Ah Chou, seorang pria yang sangat jelek. Earth Count Ah Chou sangat jelek sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Namun, dia adalah manusia sejati. Ketika Earth Count bereinkarnasi sebagai manusia, dia tidak berjalan di jalan kerasukan. Sebaliknya, dia memasuki perut wanita biasa dan lahir setelah 10 bulan kehamilan. Namun, roh primordial Earth Count terlalu kuat. Roh itu tetap mengubah wujudnya dan membuatnya memiliki penampilan Earth Count. Hitungan bumi, Master Surgawimu masih membangkitkanmu. Permaisuri berkata dengan tenang, namun, kamu telah menekan putraku di Yudu selama hampir 1 juta tahun, membakar jiwanya hingga tak lengkap dan membuatnya mengigau. Kamu telah menyakiti putraku, dan kamu masih berani datang menemuiku. Ah Chou menggelengkan kepalanya. Orang yang menyakiti putramu adalah Kaisar Langit Hao. Saat itu, awal mula yang absolut memaksanya masuk ke dalam kunci giok Yudu dan menekannya di hutan prasasti api karma. Kaisar Langit Hao lah yang khawatir bahwa dia akan dibebaskan, jadi dia membawa Pangeran Yin Tianzi ke Yudu berkali-kali, dan membiarkan Pangeran Yin Tianzi membakar roh primordialnya dengan api karma, membakarnya hingga ke kondisi ini. Sang permaisuri mendengus marah. Pangeran Bumi Ah Chou berkata, Yang mulia, Pangeran Yin sudah meninggal. Anda hanya punya 2 musuh yang tersisa. Mereka adalah Kaisar Surgawi Hao dan Absolut Awal. Permaisuri menoleh ke arah Xie Wuqi dan berkata, aku ingin membawanya pergi. Aku memiliki jalan reinkarnasi. Aku bisa membiarkannya bereinkarnasi dan mengisi kembali jiwanya yang tersisa. Hitungan Bumi Ah Chou tidak dapat menahan diri untuk berkata, Yang mulia harus tahu bahwa meskipun dia bereinkarnasi, dia bukan lagi dirinya yang asli. Setelah dia bereinkarnasi, Xie Wuqi bukan lagi putramu. Sang permaisuri mengejek, apakah yang mulia surgawi itu hampa, yang dibesarkan oleh permulaan yang mutlak, putrimu? Pangeran Bumi, kau terlalu berharap. Dengan lambaian tangannya, rantai itu putus. Xie Wuqi menunjukkan ekspresi panik dan buru-buru meraih rantai untuk melilit tubuhnya. Dia telah terperangkap oleh rantai selama hampir 1 juta tahun. Tiba-tiba, tanpa rantai, seolah-olah dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Permaisuri menatap putra mahkota Mingya dengan penuh kasih sayang dan berkata, Putra mahkota Mingya, aku juga ingin membawanya. Pangeran Bumi Ah Chou ragu-ragu sejenak. Sang permaisuri mencibir dan berkata, Pangeran Bumi Ah Chou, alasan mengapa kau berakhir seperti ini adalah karena keilahianmu terlalu lemah dan kau memiliki terlalu banyak kemanusiaan. Pangeran Bumi Ah Chou tidak berbicara lagi. Sang permaisuri melambaikan lengan bajunya dan putra mahkota Mingya tak dapat menahan diri untuk tidak mendarat di sampingnya. Sang permaisuri membawa putra mahkota Mingya dan Xie Wuqi keluar dari negeri yang penuh dengan api karma ini. Pangeran Bumi Ah Chou tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi. Permaisuri melewati surga kaisar tertinggi dan hendak menyeberangi surga ketika dia tiba-tiba berhenti perlahan. Sosok tinggi di depannya membelakanginya seolah-olah dia telah menunggunya untuk waktu yang lama. Sosok itu masih tampak seperti seorang pemuda, tetapi pelipisnya sudah memutih. Jelaslah bahwa ia telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Permaisuri janda menyuruh Xie Wuqi dan putra mahkota Mingya berhenti sementara dia berjalan maju. Yang muliamu, apakah kamu di sini untuk menghentikanku? Sosok itu berbalik dan ternyata itu adalah Qinmu. Dia tersenyum dan berkata, Permaisuri Kaisar, jika kau membantuku menerobos langit bersih Kaisar Surgawi dan menerobos pengadilan Surgawi, mengapa aku harus menghentikanmu? Permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, begitu aku menjadi 10 orang yang sangat dihormati di surga, aku akan selalu menjadi 10 orang yang sangat dihormati di kehidupan ini. Aku tidak akan merusak situasi istana surgawi secara keseluruhan karena masalah keluarga. Semua kepentinganku ada di istana surgawi. Kaisar Surgawi Hao Tian memusnahkan desa yang riang dan kedamaian abadi, itu adalah idenya dan juga ide 10 orang yang sangat dihormati di surga. Jika kau berencana untuk membujukku agar menyerah, tolong jangan katakan apapun. Qinmu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Yang mulia. 10 dewa itu seperti cabang-cabang pohon, dan aku sudah lama menyerah pada 10 dewa Anda. Aku menunggu di sini sampai Yang mulia punya rencana lain.
Pandangannya melewati permaisuri dan tertuju pada Siewuki dan putra mahkota Mingya. Permaisuri datang di depannya dan menghalangi pandangannya. Meskipun Kinmu adalah ahli terkuat di dunia, permaisuri tidak takut sedikit pun, dia bahkan menentangnya. Aku telah mencapai jalan kembali ke reruntuhan, jadi aku tidak berani mengatakan bahwa kemampuanku tak tertandingi di dunia. Namun, bahkan jika orang dalam bayanganmu bergandengan tangan denganmu, dia tidak akan bisa menghentikanku. Jika kau ingin bergerak melawanku dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkanku, kau terlalu meremehkanku. Kinmu menampakkan ekspresi heran dan bertanya, permaisuri sudah membudidayakan teratai benih kekacauan. Hati permaisuri bergetar. Kamu juga tahu Chaos Seed Lotus. Kinmu tersenyum dan bertanya, kalau begitu, apakah terataimu sudah mekar? Rambut permaisuri berdiri tegak dan dia melangkah mundur. Kata-kata Kinmu membuatnya merasa sedikit takut. Melalui kata-kata Tuan Istana Miluo, dia telah memahami jalan sejati Tuan Muda kedua Istana Miluo dan berpikir bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Hanya kemampuan makhluk prasejarah seperti kepala aula pejabat roh yang berada di atasnya, tetapi jika dia benar-benar ditempatkan di tempat yang tepat, bahkan kepala aula pejabat roh tidak akan mampu mengalahkannya. Itulah sebabnya dia menyerbu medan perang sendirian dan masuk jauh ke zona musuh untuk menemui putranya, Siewuki. Namun, yang tidak dia duga adalah Kinmu tidak hanya tahu cara menanam teratai kekacauan, dia bahkan bertanya apakah teratai miliknya sedang mekar penuh. Mengapa Kinmu mengetahui jalan menuju lubang pembuangan seperti punggung tangannya? Meskipun permaisuri telah mencapai jalan lubang pembuangan, hanya satu daun teratai yang tumbuh. Dia bahkan tidak melihat bayangan bunga teratai, apalagi bunga teratai yang sedang mekar penuh. Sepertinya permaisuri belum mencapai bunga teratai mekar. Kinmu membuka domain harta karun ilahinya, dan di jurang besar yang runtuh, kekacauan bagaikan lautan. Sekuntum bunga teratai dan dua helai daun teratai mengapung dengan tenang di lautan kekacauan. Tatapan permaisuri tertuju pada laut kekacauannya dan menatap bunga teratai. Suaranya serak saat dia bertanya, kamu telah berkultivasi sampai tahap ini. Kapan kamu mencapai Dao? Jadi ini adalah mengembalikan reruntuhan untuk mencapai Dao. Kinmu mengamati reruntuhannya yang kembali, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu bahwa aku telah mencapai Dao, jadi aku masih harus berterima kasih kepada permaisuri karena telah mengingatkanku. Menurutku, menanam bunga teratai di dunia yang kacau masih belum cukup. Kamu masih membutuhkan akar teratai, polong teratai, dan biji teratai untuk mencapai keberhasilan dalam kultivasi. Permaisuri, bahkan jika kamu telah mencapai Dao di reruntuhan yang kembali, kamu masih jauh dari itu. Ekspresi permaisuri kaisar dingin, dia tiba-tiba tersenyum. Yang muliamu, kamu tidak benar-benar mencapai Dao di lubang pembuangan. Sebaliknya, kamu meminjam biji teratai yang diberikan Tuan Muda kedua kepadamu untuk menanam bunga teratai. Bunga teratai lubang pembuanganmu sama dengan pohon duniamu. Semuanya palsu dan tidak berasal dari kultivasimu. Kamu tidak bisa membuatku takut. Kinmu tertawa dan menyimpan harta karun ilahi miliknya. Apakah aku benar-benar telah mencapai Dao bukanlah sesuatu yang dapat ditebak oleh permaisuri. Aku juga memiliki permintaan lancang untuk bertemu dengan permaisuri. Permaisuri janda berkata dengan acuh tak acuh, silakan katakan padaku, aku mungkin tidak setuju. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, permintaanku yang lancang ini sangat sederhana, dan juga sangat bermanfaat bagi Yang Mulia. Karena Yang Mulia telah mencapai Dao, Anda harus tahu bagaimana mencapai Dao di lubang pembuangan. Surga yang sangat luas tentu saja akan meminta Yang Mulia untuk mencapai Dao di lubang pembuangan. Permaisuri janda tersenyum tipis dan berkata, maksudmu, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan teknik cermin lubang pembuangan kepada para pemuja surga yang agung. Kinmu menggelengkan kepalanya. Maksudku, tidak apa-apa jika permaisuri mengajarinya jalan kembalinya reruntuhan yang sebenarnya, tetapi kamu tidak boleh mengajarinya cermin kembalinya reruntuhan. Permaisuri kaisar tertegun dan tiba-tiba tertawa kecil. Apakah kamu takut Tuan Muda kedua Istana Miro akan keluar dari reruntuhan? Yang Mulia surgawimu, Tuan Muda ketujuh Istana Miro, sebenarnya memiliki seseorang yang harus ditakuti. Ekspresi Kinmu sedikit berubah dan tatapannya tertuju pada wajahnya. Dia berkata dengan dingin, permaisuri kaisar, apakah kamu tidak menyadarinya? Kepribadianmu dan Nyonya Yuanmu semakin mirip. Permaisuri kaisar tertawa terbahak-bahak. Aku menggunakan metode reinkarnasi untuk membuat diriku bereinkarnasi untuk meniru kepribadian pelacur kecil itu. Aku melakukannya dengan sempurna. Bahkan surga yang sangat mulia dan pezina tidak dapat melihat sedikit pun. Surga yang sangat mulia, jangan bilang kau tidak mengerti apa yang kau ajarkan padaku. Pupil mata Kinmu mengecil, dan mata vertikal di antara alisnya terbuka.
Dia menatapnya dengan saksama, dan setelah beberapa saat, matanya tertutup, aku bisa melihatnya secara alami, katanya. Bahaya Tuan Muda kedua Istana Miro bahkan lebih besar daripada bahaya Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miro. Jika kamu mengajarkan cermin reruntuhan surga yang luas kepada Yang Mulia Surgawi, pasti akan sulit baginya untuk menolak. Dia pasti akan dimanfaatkan oleh Tuan Muda kedua dan memiliki setengah dari tubuhnya. Kamu terlambat. Ekspresi Permaisuri Kaisar menjadi lurus dan dia berkata, aku sudah mengajarkan cermin surga yang luas tentang reruntuhan yang kembali dan kemungkinan besar dia sedang berkultivasi sekarang. Surga yang mulia, apakah ada hal lain? Jika tidak, jangan halangi jalan kembaliku. Pikiran Kinmu berdengung dan suaranya sedikit serak. Kau sudah mengajarinya. Permaisuri Kaisar, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu mengapa Tuan Istana Miluo ingin menekan Tuan Muda kedua? Permaisuri mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungannya denganku? Kinmu menarik napas panjang dan melangkah maju untuk berdiri di depannya, menatapnya dari atas. Apa yang Tuan Muda kedua ingin lakukan adalah sesuatu yang bahkan penguasa Istana Miro takuti, itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain menekannya. Kamu mengajarkan cermin pamungkas kepada Yang Mulia Surgawi agar kamu bisa melepaskan Raja Iblis ini. Tidak ada penguasa Istana Miluo lainnya di alam semesta ini. Permaisuri mengerutkan kening dan sangat tidak senang dengan kedekatannya denganmu. Yang Muliamu, apakah kamu masih ingat ketika aku memotong tanganmu di Istana Leluhur? Kamu terlalu kurang ajar. Kinmu melangkah maju dan hampir menempel padanya, sepertinya Anda masih belum menyadari inti masalahnya, Permaisuri. Tujuan Tuan Muda kedua Istana Miluo adalah menghancurkan semua kehidupan, menghancurkan semua alam semesta, dan membiarkan semua alam semesta kembali ke keadaan paling primitifnya. Bukan hanya ibu kota Giok Istana Miluo, tetapi bahkan seluruh 17 alam semesta akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Aura Permaisuri meledak, dan seluruh surga Kaisar tertinggi terdistorsi oleh kekuatannya yang mengerikan. Itu seperti pai yang tenggelam di tengah, jatuh di sekelilingnya. Sepertinya Yang Mulia Surgawimu masih belum belajar dari kesalahannya. Sang Ratu melepaskan kekuatan seorang praktisi Tao. Tepat saat dia hendak menyerang, pergelangan tangan kanannya tiba-tiba terputus, dan darah menyembur keluar. Permaisuri janda tercengang dan segera mundur. Dia menjalankan jalur, keterampilan, dan seni ilahinya, dan telapak tangannya tumbuh dengan cepat. Dia mengumpulkan semua kekuatan sihirnya dan mendorong tangannya ke depan. Tiba-tiba jurang yang sangat besar muncul, dan Kaisar Langit tertinggi terentang seperti mie yang terpilin. Ia diseret oleh kekuatan pamungkas yang mengerikan dan hampir terkoyak. Ibu Suri, kau telah mengecewakanku. Lalu apa gunanya aku membiarkanmu tetap hidup? Pada saat itu, Kinmu melangkah maju, dan langit Kaisar Agung yang terdistorsi itu diratakan dengan suara ledakan. Langit itu tidak lagi runtuh menjadi seni ilahi Permaisuri Janda. Ki dan darah Permaisuri Janda bergejolak karena keterkejutan, dan dia mengulurkan tangannya. Daun teratai jurang besar menyebar, dan ki kekacauan melonjak di kolam kekacauan di jurang besar. Itu berubah menjadi kekuatan sihirnya sendiri melalui daun teratai. Kekuatan seorang praktisi Dao di lubang pembuangan berasal dari kekacauan, dan setelah melalui teratai lubang pembuangan, ia berubah menjadi kekuatan tak terkalahkan yang dapat melahap segalanya. Ini adalah pertempuran pertama sejak Janda Permaisuri memperoleh Dao. Meskipun hasil pertempuran Kinmu beberapa tahun ini luar biasa, dan dia telah memperoleh hasil hebat dalam pertempuran Yudu dan pertempuran kekosongan tertinggi, dia bukanlah seorang praktisi Dao sejati, jadi dia yakin dapat menebasnya. Akan tetapi, saat kultivasi dan kemampuannya mencapai batasnya, Kinmu menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas ke depan. Telapak tangannya mengiris seni ilahi jurang kehancuran yang agung milik Permaisuri Janda, dan itu sungguh bagaikan pedang tajam yang mengiris tahu, membelah seni ilahi Permaisuri Janda. Serangannya bukan saja berhasil menembus jurang besar, tetapi bahkan juga mampu menembus daun teratai di jurang besar. Kolam kekacauan di bawah daun teratai adalah fondasi jalan Permaisuri. Di depan pedang Kinmu, kolam kekacauan itu terbelah dua. Tidak hanya itu, kolam kekacauan itu benar-benar terbelah seolah-olah langit dan bumi telah terbelah. Kolam itu meledak dengan dahsyat seperti kelahiran alam semesta, dan dengan bunyi lonceng yang sangat keras, kolam kekacauan itu meluas keluar seperti dua lonceng dewa yang saling berhadapan. Dalam sekejap, kultivasi sang janda permaisuri akan berubah menjadi ketiadaan, berevolusi menjadi 5 bentuk tertinggi Tai, awal absolut, dan seterusnya. Permaisuri berteriak keras dan terbang kembali, memungkinkan kultivasinya berubah menjadi 5 bentuk tertinggi dan langit berbintang di alam semesta. Tiba-tiba, dia mengeksekusi seni ilahinya dan alam semesta yang sedang dalam proses evolusi dimusnahkan, memungkinkan kultivasinya pulih ke keadaan semula.
Jalan kembalinya reruntuhan bukan hanya jalan menuju kehancuran, tetapi juga termasuk jalan awal penciptaan. Rahasia penciptaan dan kehancuran alam semesta semuanya ada dalam kembalinya reruntuhan. Saat permaisuri janda mencapai jalan mengembalikan reruntuhan, dia secara alami akan mampu memahami kedua negara dan mempelajarinya dengan hati. Kinmu mendengus dan melangkah maju. Kelima jarinya terbuka dan berubah menjadi seni ilahi simpul tali merah yang diberikan kepada janda permaisuri. Seni ilahi di bawah kaki janda permaisuri meledak, dan putra mahkota Mingya serta Siewuki di belakangnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke arahnya. Di kaki janda permaisuri, jurang kehancuran yang besar muncul dan menelan putra mahkota Mingya dan Siewuki dalam sekali teguk. Permaisuri mengangkat tangannya untuk memblokir seni ilahi simpul tali merah Kinmu. Ketika 5 kekuatan mengerikan memasuki tubuhnya, dentuman keras keluar dari tubuhnya, dan lengan, kaki, dan bahkan kepalanya meledak. Namun, dengan kilatan cahaya darah, janda permaisuri kembali ke wujud aslinya. Reruntuhan yang kembali telah membentuk jalan, dan dengan perubahan hidup dan mati, permaisuri janda hampir tidak bisa dibunuh. Astaga! Kinmu menarik keempat jarinya dan menunjuk ke arah jantung alis Ibu Suri dengan jari telunjuknya. Pikiran Ibu Suri menjadi kacau, dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan Kinmu. Dia langsung tenggelam, dan tubuhnya tenggelam ke dalam jurang besar. Mata vertikal di jantung alis Kinmu terbuka, dan dengan suara weng, seberkas cahaya ilahi kekacauan primordial melesat keluar, menembus jurang besar. Lengan panjang permaisuri janda berkibar di jurang besar, menghindari cahaya ilahi kekacauan primordial di mata Kinmu. Namun, bagaimana dia bisa menghindarinya? Segera, tubuh jasmaninya penuh dengan lubang. Dalam bayang-bayang di belakang Kinmu, sosok Sang Jun melesat keluar bagaikan hantu dan hendak menerjang ke jurang besar. Tiba-tiba, mata vertikal di tengah alis Kinmu tertutup, dan dia mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sang Jun, tidak perlu mengejar. Dewa Sang mundur selangkah dan menghilang dalam bayangannya. Grid abis tertutup dan menghilang. Kinmu melambaikan lengan bajunya dan melangkah lebih tinggi selangkah demi selangkah. Ia tiba di langit di atas 33 surga desa yang riang. Di sana, kesadaran ilahinya yang agung melayang dan cahaya pohon dao tersebar di 36 lapisan kehampaan. Itu ilahi dan luar biasa. Kinmu segera datang ke kaki pohon dao. Yun Tianzun melangkah keluar dan mereka berdua menyambutnya. Saudara Yun, ketika kamu berada di jurang reruntuhan yang dalam, bagaimana permaisuri berubah menjadi Nyonya Yuanmu? Kinmu tidak peduli dengan obrolan ringan itu dan bertanya. Yang mulia surgawi Yun berkata, dia meminjam jalur reinkarnasi dan kesadarannya bereinkarnasi ke dalam tubuhnya, berubah menjadi Nyonya Yuanmu. Jadi disitulah letak masalahnya. Kinmu menyadari sesuatu. Yang mulia surgawi Yun merasa bingung. Permaisuri dan Yuanmu sebenarnya adalah kesadaran Dewi Reruntuhan yang kembali. Mereka hanya dua kepribadian yang berbeda. Ketika Permaisuri memimpin dan menjalankan seni reinkarnasi ilahi untuk berubah menjadi Yuanmu, itu berarti Permaisuri dan Yuanmu telah menjadi satu. Kinmu berkata, saat aku bertemu Permaisuri tadi, aku menyadari bahwa mereka sudah mulai menyatu. Ekspresi yang mulia surgawi Yun sedikit berubah dan dia berteriak, bukankah itu berarti dia tidak memiliki kelemahan lagi? Jalan reinkarnasi tidak dapat mengendalikannya juga. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi ketika dia melarikan diri, aku mengambil kesempatan untuk menunjuk ke tengah alisnya dan menggunakan seni reinkarnasi ilahi untuk menanamkan Perdana Menteri lain di tubuhnya. Ketika dia dipukul, kesadarannya telah bereinkarnasi dalam seni ilahiku selama ribuan kehidupan. Aku memelihara kesadaran Perdana Menterimu yang baru hingga matang. Yang mulia surgawi Yun menatapnya lurus-lurus dan sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, saudaramu, apakah kamu tahu betapa menakutkannya dirimu sekarang? Kinmu tertegun dan memikirkannya matang-matang sebelum menganggukkan kepalanya tanpa suara. Yang mulia surgawi Yun menghela napas keruh dan berkata, aku tidak bisa lagi memahami seni ilahimu. Kau mungkin benar-benar berubah menjadi tuan muda ketujuh istana Miluo. Kinmu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ketika alam semesta ini tidak dapat menampungku, aku akan pergi mendatangkan malapetaka di alam semesta lain. Namun, sebelum itu, aku akan menyingkirkan semua rintangan terlebih dahulu. Di perkemahan pengadilan surgawi, jurang yang sangat besar muncul. Permaisuri janda berguling keluar dari sana, dan tenggorokannya tiba-tiba terasa manis. Dia buru-buru mendorong darah yang mengalir ke tenggorokannya, dia terkejut sekaligus marah. Tuan Balai Lingguan tidak salah. Kaisar surgawi langit cerah tidak dapat bertahan lebih dari 10 jurus di tangannya. Pada saat ini,
tawa Nyonya Yuanmu tiba-tiba muncul di benaknya. Kakak, kamu terluka. Sebaiknya kamu berikan tubuhmu kepadaku. Oh tidak, penglihatan sang ratu menjadi hitam dan kesadarannya pun menjadi gelap. Saya telah mencapai Dao. Nyonya Yuanmu sangat gembira. Tiba-tiba dia memutar matanya dan dengan lambaian lengan bajunya, sebuah jurang muncul. Putra mahkota Mingya dan Xie Wuqi berguling keluar dari sana. Nyonya Yuanmu mengedipkan matanya dan menatap mereka dengan penuh minat. Putra mahkota Mingya merasakan hawa dingin di hatinya. Dia bisa melihat bahwa permaisuri saat ini berbeda dari permaisuri sebelumnya. Nyonya Yuanmu terkekeh pelan dan berkata, ayah dan anak saling membunuh, saudara saling membunuh, sungguh menarik. Namun, aku tidak bisa membiarkan Absolute Beginning dan Hauer mengenalimu. Dia mengaktifkan kemampuan ilahi reinkarnasi, dan penampilan putra mahkota Mingya dan Xie Wuqi segera berubah. Putra mahkota Mingya menjadi jenderal muda yang tampan, sementara Xie Wuqi menjadi pria pendiam yang seperti menara hitam. Nyonya Yuanmu sangat gembira dan tidak sabar untuk menarik mereka berdua ke hadapan Kaisar Surgawi yang maha tinggi untuk melihat apakah dia bisa mengenali mereka. Tiba-tiba, dia membeku di tempat dan linglung. Pikirannya kosong. Setelah beberapa saat, Nyonya Yuanmu kembali sadar. Dia tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Apakah adik perempuan Jalang itu melompat keluar? Dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bukanlah Yuanmu yang sebenarnya. Sebaliknya, dia adalah kesadaran yang diciptakan oleh Qin Mu menggunakan jalur reinkarnasi. Alasan mengapa dia linglung sejenak sebenarnya karena ketika Qin Mu menjalankan jalan reinkarnasi, Ibu Suri menolak dan menyebabkan seni reinkarnasi ilahi menjadi tidak lengkap. Apakah Hauer tahu cara mengolah cermin ultimate? Nyonya Yuanmu menyingkirkan masalah tentang dirinya yang linglung dan gemetar karena kegembiraan. Dia takut dunia tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Kalau begitu, apakah Tuan Muda kedua akan keluar? Akan jauh lebih hidup saat dia keluar. Dalam kesadaran ilahi surga yang agung, Qin Mu dan pemuja surgawi Yun duduk berhadapan satu sama lain. Setelah beberapa saat, Qin Mu berkata, meskipun Raja Surgawi Langit Luas itu mencurigakan, dia pasti tidak akan mampu menahan diri untuk mencoba cermin reruntuhan yang kembali karena dia tahu dia lebih rendah dariku. Oleh karena itu, untuk mempertahankan posisi penguasanya, dia harus mencoba apapun yang terjadi. Selama dia mencoba, dia akan dirasuki oleh Tuan Muda kedua. Yang Mulia Surgawi Yun telah mendengar seluruh cerita itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengarnya. Seberapa mengerikan Tuan Muda kedua. Aku baru saja melihat permaisuri dan dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa membunuhnya. Kekuatannya dapat mendistorsi surga seperti surga kaisar tertinggi dan hanya dengan mengandalkan aura Dao agungnya, dia dapat mencabik-cabik surga kaisar tertinggi. Qin Mu berkata, kekuatan yang bisa diberikan Tuan Muda kedua tidak jauh lebih kuat dari permaisuri, tetapi pemahamannya tentang jalan kembali ke reruntuhan lebih dalam dan lebih sulit untuk dihadapi. Tatapan mata Yun yang sangat sakral itu berkedip. Aku tidak tahu seberapa kuat permaisuri, tetapi aku tahu seberapa kuat Kaisar Surgawi Agung dan awal yang absolut. Saudaramu, aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak. Kamu ingin menyimpulkan kemampuan permaisuri berdasarkan kemampuanku dan kemudian menyimpulkan kemampuan Tuan Muda kedua yang memiliki setengah dari surga yang sangat agung. Pendeta Yun mengangguk dan berdiri. Ia mengulurkan tangannya dan meraih, dan pedang Kaisar Purba terbang dan mendarat di tangannya. Qin Mu masih duduk di sana dan menatap pedang Kaisar Primordial di tangannya. Pedang Kaisar ini adalah harta karun tertinggi Kaisar Primordial, dan pedang ini telah jatuh ke dalam kendali Yang Mulia Yun karena dia. Setelah Yang Mulia Yun hidup kembali, dia telah menyempurnakan kedamaian abadi dan keterampilan pedang Kaisar pendiri serta jalur pedang untuk melepaskan kekuatan pedang ini. Sekarang, dia sudah menjadi ahli hebat dalam pedang Dao. Dengan pedang di tangannya, dia memiliki sikap seperti Kaisar pendiri saat itu. Yang Mulia Surgawi Yun melangkah maju dan mengaktifkan pedang Kaisar permulaan absolut. Batu asli awal yang lengkap di tengah alisnya bersinar terang. Dengan bunyi ding, sinar cahaya bersinar pada pedang Kaisar awal yang lengkap. Kekuatan Dao awal absolut dalam pedang Kaisar berangsur-angsur meningkat. Dengan batu asli awal absolut, ia dapat mengendalikan pedang Kaisar. Saat itu, dengan batu asli awal absolut di tangannya dan pedang Kaisar di tangannya, awal absolut tidak punya pilihan selain tunduk dan menjadi anak baptisnya. Penghormatan Surgawi Yun juga menggunakan pedang Kaisar Purba untuk mengeksekusi jalur pedang pada saat yang sama. Buah Dao kesadaran ilahi di belakangnya berputar, dan 36 lapisan domain kesadaran ilahi tumpang tindih. Tekniknya juga merupakan teknik jatuhnya batu giok langit ungu, yang bagus dalam menyerap nutrisi dari teknik lainnya. Ki ungu memenuhi langit saat melayang di belakangnya.
Transformasi teknik pedang ini sungguh dahsyat. Heavenly Venerate Yun telah bertarung dengan Primordial Beginning 2 kali. Pertama kali, dia hampir tidak bisa melawan Primordial Beginning, tetapi kedua kalinya, dia sudah setara dengan Primordial Beginning. Dia bahkan telah merebut batu primordialnya ketika Primordial Beginning lengah. Heavenly Venerate Yun menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Kali ini, dia telah menguji kemampuan Qin Mu, dan dia sudah memiliki kecakapan bertarung seperti seorang praktisi Dao sejati. Dia bisa dikatakan sebagai orang dengan bakat kultivasi tertinggi di era Naga Han. Qin Mu dan Yang Mulia Surgawi telah memberikan seni ilahi atas nama Yang Mulia Surgawi, tetapi mereka hanya mengkonfirmasi ranah Istana Surgawi dan Pengadilan Surgawi. Mengenai cara mengolah ranah tertentu, semua orang tidak tahu. Semua orang berada di garis start yang sama, dan Heavenly Venerate Cloud adalah orang pertama yang menjelajahi alam tahta kaisar. Dia juga orang pertama yang berkultivasi ke alam tahta kaisar. Pedangnya penuh dengan misteri mendalam yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Akan tetapi, saat pedang itu sampai di depan Qin Mu, pedang itu mengenai jarinya. Jari ini adalah jari kekacauan primordial. Jari ini menggunakan ki vital kekacauan primordial untuk membangun rune kekacauan primordial, membentuk rune rumit yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi 5 dao tertinggi dan 10.000 jalur surga. Jari ini bagaikan kelahiran alam semesta, mengalami perubahan 5 jalan utama dalam sekejap sebelum melahirkan 10.000 jalan langit dan bumi. Dulu, jari Qin Mu tidak mengalami perubahan apapun. Dia hanya meniru pola dao Istana Miluo di dinding Istana Miluo. Setelah Lin Tianzun memberikan 40.000 tahun pemahamannya kepada Qin Mu, dia akhirnya memahaminya. Suara yang keluar dari jarinya bukan lagi suara udara yang terkoyak. Sebaliknya, itu adalah suara lonceng yang berdentang seperti lonceng banjir. Dengan suara keras, langkah kaki Yun sang pendeta surgawi menjadi kacau saat ia terus mundur untuk membubarkan kekuatan serangan ini. Qin Mu mengangkat tangannya dan melihat jarinya, hanya melihat titik merah di ujung jarinya. Kekuatan pedang kaisar permulaan absolut masihlah tirani, namun pedang pemujaan surgawi Yun telah benar-benar menembus jari kekacauan primordialnya dan menembus ujung jarinya. Ketika kedamaian abadi dan pengadilan surgawi runtuh, Qin Mu telah kembali dari pengadilan leluhur dan dihalangi oleh awal absolut. Kedua belah pihak telah bertarung di surga agung ki awal absolut, dan pada akhirnya, Qin Mu telah jatuh ke dalam perangkap Tuan Muda ketiga Istana Mikrov. Tuan Muda ketiga memanfaatkan kelemahannya dan menciptakan seni ilahi transformasi jalur kekacauan primordial yang hebat. Dia menggunakan tangan para Master Aula dari Aula 24 Harta untuk mengeksekusinya dan mengalahkan Qin Mu ke dalam keadaan kekacauan primordial. Untuk menerobos transformasi jalur kekacauan primordial, Qin Mu telah memperoleh bimbingan Lan Yutian untuk mengolah tubuh kekacauan primordial dan mengolah roh primordial kekacauan primordial. Meskipun ia masih jauh dari kekuatan sihir puncaknya, ketangguhan tubuh jasmaninya benar-benar mengerikan. Tubuh jasmaninya bisa dikatakan sebagai yang terkuat dalam sejarah. Jauh lebih kuat daripada tubuh jasmani Kaisar Surgawi awal yang absolut, tetapi pedang Yun yang sangat agung telah menembus pertahanan tubuhnya. Sungguh luar biasa, langkah kaki Yun Tianzun terhuyung-huyung, dan pedang kaisar tingkat pemula bersilangan, terbang ke atas dan ke bawah di sekitar Qin Mu. Semua jenis keterampilan pedang yang luar biasa dieksekusi. Qin Mu tetap duduk dan tidak bergerak, tangannya muncul di depan dan belakangnya, dan segala macam seni dan jalur ilahi meletus. Kadang-kadang, mereka akan berubah menjadi 5 urat mineral, dan di waktu lain, ia akan menggunakan jari-jarinya untuk mengeksekusi pedang pemecah malapetaka. Di waktu lain, ia akan berubah menjadi bab pembukaan surga, dan di waktu lain, ia akan mengeksekusi seni ilahi kekacauan primordial, ia memblokir semua serangannya. Heavenly Venerate Yun semakin terdesak menjauh. Kekuatan pedang kaisar tingkat awal yang absolut tidak dapat lagi menembus seni ilahi Qin Mu dan mengancam tubuh aslinya. Tiba-tiba, dia melolong panjang dan menyarungkan pedangnya. Ki bawaan di atas kepalanya melesat ke langit, dan cahaya ki primordial di tengah alisnya menjadi semakin terang. Dia mengeksekusi ki primordial dan memobilisasi buah dao pohon dao, mencoba menyatukan ki bawaan dan jalur kesadaran ilahi. Dia mengubahnya menjadi seni ilahi primordial yang hebat. Bakatnya memang luar biasa. Setelah hidup kembali, dia mulai memahami jalur ki primordial dan telah membuat beberapa prestasi. Jalan yang ditempuhnya berbeda dengan jalan Qin Mu, ki primordial, dan langit cerah yang dimuliakan surgawi. Ia berjalan di 2 jalan yang berjalan beriringan. Sambil mengolah jalan kesadaran ilahi untuk menyempurnakan buah dao kaisar tertinggi, ia juga mengolah 1 ki secara alami. Ia ingin mengolah 2 surga agung yang menyeluruh menjadi 1 dan mencapai tahap awal absolut menjadi dao.
Seni ilahi permulaan absolutnya juga luar biasa indahnya dan memiliki kecenderungan samar untuk setara dengan dewa-dewa kuno permulaan absolut. Ketika seni ilahi awal absolutnya mencapai Kinmu, dia mengangkat tangan kanannya dan merentangkan kelima jarinya keluar. Seketika, ratusan jurang besar dengan berbagai ukuran muncul di sekitarnya dan melahap semua seni ilahinya, tidak ada sedikit pun kekuatan yang bisa mendekat. Yang Mulia Surgawi Yun menarik kembali pendiriannya dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Jurang besar dengan berbagai ukuran yang runtuh di sekeliling Kinmu menghilang dan tidak mengancam kesadaran ilahi surga agung yang meliputinya. Penghormatan Surgawi Yun menggantungkan pedang kaisar tingkat awal absolut di pohon dao dan melangkah maju. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika Tuan Muda kedua memiliki metode seperti Anda, dapat dikatakan bahwa dia kebal terhadap semua mantra dan tidak ada seni ilahi yang dapat melukainya. Jika Anda ingin melukainya, Anda hanya dapat bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kinmu menggelengkan kepalanya. Dia telah membenamkan dirinya dalam jalan kembali ke reruntuhan dan prestasinya hanya di atasku. Lebih jauh lagi, jalan kembali ke reruntuhan hanya bisa masuk dan tidak keluar, tetapi jika kamu tidak bisa membunuhnya dan terus bertarung, dia hanya akan menjadi semakin kuat. Yang lebih mengerikan adalah jika Tuan Muda kedua mengambil alih tubuh Yang Mulia Surgawi, dia akan mencoba untuk menghancurkan segel Tuan Istana Miluo dan melepaskan tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya terbentuk, bahkan jika Tuan Muda tertua Istana Miluo terbentuk, dia mungkin bukan tandingannya. Pendeta Yun mengerutkan kening lebih erat. Setelah beberapa saat, dia berkata, terlalu sulit untuk membunuh makhluk seperti itu. Tatapan mata Kinmu berkedip. Dulu, saat kau tidak punya apa-apa, kau bisa berencana membunuh kaisar tertinggi dan awal yang absolut. Sekarang setelah ada begitu banyak orang suci surgawi, bisakah kau berencana membunuh Tuan Muda kedua? Yang Mulia Surgawi Yun mengangkat alisnya dan menatap lurus ke matanya. Saya berencana untuk menyingkirkan kaisar tertinggi, katanya dengan sungguh-sungguh. Saya mengorbankan sejuta pencipta untuk membunuh kaisar tertinggi. Langshan masih membenci saya karena kejam. Saya berencana untuk menyingkirkan dewa kuno kaisar surgawi, awal yang absolut. Saya tidak ragu untuk menyerahkan setengah dari kekuatan aliansi surga kepada Yang Mulia Surgawi surga yang luas, yang mengakibatkan perpecahan aliansi surga yang memengaruhi generasi selanjutnya selama ratusan ribu tahun. Untuk mencapai tujuan saya akan melakukan apa saja. Apakah Anda yakin ingin saya berencana untuk membunuh Tuan Muda kedua? Berapa banyak orang yang ingin Anda korbankan? Sudut mata Kinmu berkedut. Awan surgawi bersujud di altar dengan cara yang sunyi. Yang Mulia, bagaimanapun juga, kau bukanlah aku, juga bukan generasi kaisar surgawi. Kaisar awan dari pengadilan surgawi Xiaohan mampu mengorbankan segalanya, mengorbankan semua orang di sekitarnya, termasuk aku, juga harus mencapai tujuan. Dan kau tidak seperti aku. Dia tersenyum dan berkata, jadi kamu adalah Mu Tianzun, bukan Mu Tiandi. Bagaimana cara menyingkirkan putra kedua? Aku akan memikirkan cara, kamu tidak perlu khawatir. Kinmu berdiri dan berkata, setelah kau memikirkan caranya, kau harus memberitahuku untuk tidak bertindak sendiri. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum dan berkata, Anda dapat tenang. Kinmu menatapnya tajam sebelum berbalik dan berjalan menuruni surga yang agung. Heavenly Court Camp, Istana Sisi Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi langit luas akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mulai mengolah teknik cermin pamungkas. Tolong lindungi aku, Saudara Dao. Kaisar Surgawi bersikap hati-hati. Ia mengundang kepala Balai Perwira Roh, yang berkata dengan suara pelan, jangan khawatir, Yang Mulia. Apakah Anda khawatir Tuan Muda ketujuh akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam? Dengan saya di sini, ia tidak akan bisa menyerbu masuk. Kaisar Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak khawatir tentang Kaisar Langitmu. Aku khawatir tentang Kaisar yang sudah pensiun dan ibu. Kepala Aula Perwira Roh sedikit terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, makhluk-makhluk dari zaman ke-17 agak terlalu kotor. Mereka bahkan perlu waspada terhadap orang-orang mereka sendiri. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani bersikap lancang. Dia duduk dengan tenang. Kaisar Surgawi Hao Tian juga merasa lega. Dia segera mulai mengolah cermin pamungkas dan melarutkan basis kultivasi tubuh pamungkasnya. Cermin pamungkas yang diberikan kepadanya oleh Yuanmu secara tak terduga diolah dengan lancar. Basis kultivasi tubuh pamungkas Kaisar Surgawi Hao Tian juga sangat padat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang master surgawi tingkat atas. Ketika basis kultivasinya benar-benar hancur, harta karun ilahi embrio roh juga hancur, hanya menyisakan kumpulan kekacauan di tubuh pamungkas. Kolam kekacauan itu bagaikan cermin yang cemerlang. Raja Surgawi menggunakan hati daunnya untuk melihat kolam kekacauan itu.
Ketika dia melihat, wajah lain terpantul di kolam kekacauan di Great Abyss. Pikiran Raja Surgawi itu meledak, aku telah jatuh ke dalam perangkap. Orang yang memberikan cermin pamungkas kepadaku bukanlah ibu, melainkan permaisuri. Saat dia memikirkan hal ini, pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Raja Surgawi Hao Tian membuat keputusan cepat dan mengaktifkan daoki bawaannya. 10.000 roda surgawi didirikan di belakang kepalanya untuk melindungi jantung daunnya. Namun, gelombang kesadaran lain datang dan menyapu bersih kesadaran tubuhnya yang paling utama, menggantikannya. Pohon dao milik Raja Surgawi Hao Tian terbang dan berdiri di belakangnya. Bunga dao bermekaran dan sinar cahaya bersinar ke dalam otaknya. Penguasa istana pejabat spiritual juga merasakan ada yang tidak beres. Dia segera berdiri dan menatap Kaisar Surgawi Hao Tian. Penampilan Kaisar Surgawi Hao Tian tiba-tiba berubah. Dadanya membusung dan dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi wanita cantik. Penguasa istana pejabat spiritual hendak menyerang. Ketika dia melihat wanita itu, dia ketakutan setengah mati. Dia segera berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Pejabat spiritual, salam, Tuan Muda Kedua. Jadi kamu adalah seorang pejabat roh. Kamu sudah mendarat di zaman ke-17. Suara wanita itu keluar dari mulut Raja Surgawi sambil mengejek, betapa menyedihkannya, kau bahkan kehilangan kepalamu. Dari luka-lukamu, aku bisa melihat sisa-sisa teknik Tao milik saudara ketujuh dan Tuan Sang." Tepat saat dia berkata demikian, penampilannya berubah lagi, kembali ke penampilan Raja Surgawi. Wajah Kaisar Surgawi Hao menampakkan ekspresi panik saat dia berkata dengan suara berat, "Saudara Lingguan, cepat bantu aku." Penampilannya berubah lagi, kembali ke penampilan Tuan Muda Kedua Wuji. Kepala Istana Lingguan mengangkat tangannya dan melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Ia melihat Kaisar Langit Hao dan Tuan Muda Kedua dari Istana Miro terus-menerus mengubah penampilan mereka, dan tubuh Kaisar Langit Hao terus-menerus berubah antara laki-laki dan perempuan. Pemandangan ini sangat aneh, tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Tuan Muda Kedua Istana Miro sangat kejam. Di Istana Miro, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, hanya Tuan Istana Miro yang berani menegurnya. Tuan Muda Kedua sangat pendendam dan ekstrim. Di akhir zaman ke-16, dia bahkan melakukan kejahatan keji. Dia tidak hanya membunuh makhluk biasa, dia juga membunuh praktisi Dao, dan bahkan praktisi Dao di Istana Miro. Ketika Tuan Muda Kedua bertarung ke segala arah, dunia surgawi runtuh ke dalam tubuhnya dan hancur. Pemandangan seperti itu juga merupakan mimpi buruk bagi mereka yang telah mencapai Dao. Meskipun Sang Jun yang mencapai Dao melalui pembunuhan itu terkenal, dia tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Kedua. Bahkan ada desas-desus di istana bahwa Tuan Muda Kedua tidak kehilangan akal sehatnya dan melakukan pembunuhan massal di zaman ke-16. Faktanya, dia sudah mulai menyerang mereka yang telah mencapai Dao sejak lama, tetapi tidak ada yang menemukannya. Tuan istana pejabat spiritual itu basah kuyup oleh keringat. Dia diam-diam berdiri dan mundur. Tuan Muda Kedua Istana Miluo telah menggunakan tubuh Kaisar Surgawi untuk turun. Belum lagi Kaisar Surgawi, bahkan jika dia menyerang, itu akan sia-sia. Saya sudah menyinggung Tuan Muda Ketujuh. Jika saya menyinggung Tuan Muda Kedua lagi, maka saya pasti akan benar-benar mati. Dia mundur ke depan gerbang istana. Tiba-tiba, di belakang kepala Kaisar Surgawi, bayangan Istana Awan Ungu dan Istana Pencakar Langit muncul pada saat yang sama. Kedua aula harta karun itu bersinar terang. Kekuatan kedua istana ini meningkat secara ekstrim. Istana Awan Ungu menyusut dan mencapai dahi Kaisar Surgawi. Istana itu berubah menjadi 1 inci panjangnya dan menempel di dahi Kaisar Surgawi untuk melindungi tubuhnya. Tubuh Kaisar Surgawi segera berhenti berubah. Istana Pencakar Langit itu berada di Istana Surgawi Kaisar Surgawi untuk menjaga roh primordialnya dan melindunginya dari invasi Tuan Muda Kedua. Ketiga dan keempat, guru bersembunyi dari dunia. Kalian benar-benar hebat. Tawa Tuan Muda Kedua keluar dari mulut Kaisar Surgawi Hao Tian. Apakah kamu harus melawanku? Di Istana Surgawi Kaisar Surgawi Hao Tian, jalan menuju akhir berubah menjadi wujud Tuan Muda Kedua. Dia adalah seorang wanita yang lebih cantik dari permaisuri. Ada tahi lalat hitam di sudut kanan mulutnya, yang tampak seperti memar yang ditinggalkan oleh luka. Dia berdiri di bawah gerbang surga selatan, dan Istana Surgawi Kaisar Surgawi Hao Tian juga terdistorsi. Seolah-olah ruang dan waktu tempat dia berdiri runtuh dengan dia di tengahnya. Dia hanya menguasai setengah dari basis kultivasi Kaisar Surgawi Hao Tian dan mengambil dao lainnya dari dao pamungkas yang belum dicapai Kaisar Surgawi Hao Tian untuk dirinya sendiri. Namun, kekuatan tempur yang dapat dilepaskannya bahkan lebih dari setengah dao Kaisar Surgawi Hao Tian.
Tuan muda ketiga dan keempat juga sangat waspada terhadapnya dan tidak berani mencoba memurnikannya. Tiba-tiba, sebuah bahasa Dao yang tidak jelas terdengar dari aula awan ungu. Itu jelas merupakan percakapan Tuan muda keempat dengannya selama kesengsaraan kehancuran zaman ke-16. Namun, bahasa Dao ini sangat mendalam dan diucapkan dalam bahasa Dao kekacauan primordial. Bahkan kepala aula pejabat roh tidak dapat memahaminya. Tuan muda kedua memiringkan kepalanya dan mendengarkan sejenak. Dia mencibir dan juga menjawab dalam bahasa Dao kekacauan primordial. Bahasa Dao kekacauan primordialnya bahkan lebih misterius dan mendalam daripada bahasa Dao Tuan muda keempat Zi Xiao. Jelas bahwa pencapaiannya di jalur kekacauan primordial bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, suara Tuan muda ketiga datang dari aula Ling Xiao. Itu juga bahasa Dao kekacauan primordial. Kaisar surgawi langit luas tercengang dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan mereka bertiga. Namun, ketika mereka menjelajahi istana leluhur ibu kota Giok, Tuan muda keempat Zi Xiao pernah mengajarinya beberapa bahasa Dao dan memintanya untuk menggunakannya untuk merencanakan melawan Qinmu. Meskipun dia tidak memahaminya, dia dapat mengetahui arti beberapa suku kata dalam kabut tersebut. Namun, informasi yang terkandung dalam setiap suku kata bahasa Dao kekacauan primordial sangatlah besar dan rumit. Jika dia menggunakan bahasa dewa untuk menjelaskan salah satu suku kata, dia harus berbicara selama 1,5 tahun. Meski begitu, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya menjelaskan logika yang terkandung dalam satu suku kata bahasa Dao kekacauan primordial. Ketiga Tuan muda Istana Mikrov menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam bahasa Dao kekacauan primordial. Setelah beberapa saat, Tuan muda kedua mendengus dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kaisar langit-langit luas menghela napas lega. Di istana Ling Xiao, suara Tuan muda ketiga Ling Xiao terdengar. Rekan Taois Hao, Tuan muda kedua ingin meminjam tubuhmu untuk sementara waktu. Selama jangka waktu ini, dia akan hidup berdampingan denganmu. Hati Kaisar surgawi langit luas menegang dan kulit kepalanya mati rasa. Tuan muda keempat Zi Xiao berkata, kau tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya tinggal sementara di tubuhmu dan akan pergi di masa depan. Selain itu, dengan kehadirannya, hanya masalah waktu sebelum kau menghancurkan kedamaian abadi. Tepat saat Kaisar Langit hendak berbicara, tidak ada suara di kedua istana. Tuan muda ketiga dan Tuan muda keempat sudah pergi. Hati Dao Kaisar surgawi sedikit gelisah. Ada makhluk mengerikan yang bersembunyi di dalam tubuhnya yang dapat mengubah jenis kelamin dan penampilannya kapan saja. Lebih jauh lagi, makhluk itu dapat melahapnya kapan saja dan memurnikannya. Hanya memikirkannya saja membuatnya gelisah. Mungkin aku bisa menyempurnakannya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, suara Tuan muda kedua Wuji tiba-tiba terdengar. Dia tersenyum dan berkata, idemu ini tidak buruk. Tidak heran kamu bisa naik ke posisimu saat ini. Namun, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Tuan muda lainnya dari Istana Miluo, para penghujat Tiandu, dan beberapa orang kecil lainnya semuanya ingin menyingkirkanku. Bahkan guru ingin menyingkirkanku. Dia sangat bahagia. Namun, bahkan setelah kelahiran dan kematian alam semesta selama 13 kali berturut-turut, mereka tetap tidak dapat menyingkirkanku. Sebaliknya, mereka membuatku semakin kuat. Aku akan menggunakan tubuhmu. Tolong beri jalan untukku. Ekspresi Kaisar Surgawi Hao berubah drastis. Tubuhnya langsung berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Semua ciri laki-laki menghilang. Nyonya Yuanmu menjulurkan kepalanya dan kebetulan melihat pemandangan ini. Dia tertawa kecil. Tuan muda kedua Wuji menoleh untuk melihat. Nyonya Yuanmu segera menarik kepalanya dan menghilang. Suaranya terdengar dari jauh. Haoer, kamu seperti ibu. Kamu memang anak kandungku. Ada orang lain yang tinggal di tubuh ibu. Kaisar langit-langit luas merasakan roh dan kesadaran primordialnya terjepit ke samping. Dia buru-buru mengaktifkan kemampuan ilahinya dalam upaya untuk memisahkan tuan muda kedua dari tubuhnya. Prestasinya dalam Dao Takdir juga tidak lemah. Oleh karena itu, ketika pertempuran Hades meletus, ia mampu mengirim klon ke Hades pada saat yang sama saat ia bertarung dengan Kaisar Pendiri. Akan tetapi, saat ia baru saja mengaktifkan Dao Takdirnya, Istana Awan Ungu dan Istana Pencakar Langit bersinar terang dan menekan Dao Takdirnya. Hati Kaisar Surgawi Hao Tian menjadi dingin. Tidak perlu membuang-buang energi Anda. Tuan muda kedua tersenyum dan berkata, Tuan muda ketiga dan keempat semuanya jahat. Mereka tidak akan membiarkanmu melepaskanku. Mereka juga khawatir jika kamu berpisah dariku, aku akan pergi dan menyelamatkan tubuh utamaku. Pada saat itu, mereka akan kehilangan kendali atas alam semesta ini. Kedua bocah nakal ini sangat pintar. Apakah wanita itu ibumu tadi? Jika kamu mengorbankan ibumu untukku, aku bisa meninggalkanmu.
Jantung Kaisar Haotian berdebar kencang. Tuan muda kedua terkekeh dan berkata, "Kau tergoda. Kau benar-benar ingin mengorbankan ibumu untukku." Penguasa istana pejabat spiritual buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda tidak bisa." Tatapan tuan muda kedua menyapu dirinya. Penguasa istana pejabat spiritual itu buru-buru melangkah mundur dan meninggalkan istana. Ia berkata, "Yang mulia, jika tuan muda kedua dipisahkan dari Anda, alam semesta ini akan hancur selamanya. Anda tidak boleh melepaskannya." Tuan muda kedua berjalan keluar istana. Tuan istana pejabat roh berdiri jauh dan tidak berani mendekat. Tuan muda kedua meliriknya dan mencibir, "Kau hanya penjaga gerbang istana Miluo. Beraninya kau bicara omong kosong. Jika kau berani bersikap kurang ajar lagi, aku akan memakanmu." Kepala istana pejabat roh tidak berani berbicara. Tuan muda kedua melangkah keluar dari istana dan melihat pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari istana surgawi menyerang Kaisar Langit Tertinggi dan surga ke-33 desa yang riang. Semua jenis metode dewa dan iblis digunakan, dan langit dan bumi hancur. Alasan mengapa saudara ketiga dan keempat mencapai kesepakatan denganku adalah untuk menggunakan kekuatanku untuk berurusan dengan saudara ketujuh. Tuan muda kedua memandang desa yang riang dari jauh. Pandangannya jatuh pada pohon dunia. Dia tersenyum dan berkata, "Dan kebetulan aku berurusan dengan saudara ketujuh, jadi kita cocok." Tiba-tiba, bahunya bergetar dan kepala lainnya tumbuh keluar. Kepala ini tampak seperti Kaisar Surgawi Haotian. Dia berkata, "Karena kita memiliki musuh yang sama, maka aku akan menggunakan tubuh yang sama dengan Tuan Muda Kedua untuk menghadapi Tuan Surgawimu." Tuan Muda Kedua meliriknya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawan saudara ketujuh? Tanpa aku, kau pasti akan kalah dalam pertempuran ini." Kaisar Langit Haotian tidak yakin. Tiba-tiba, Tuan Muda Kedua mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Kaisar Langit Haotian segera merasakan bahwa sebagian kekuatan sihir di tubuhnya telah terkuras dan berubah menjadi biji teratai yang terbang ke depan. Jantungnya bergerak sedikit. Kemampuan ilahi tertinggi. Meskipun kepala aula pejabat roh tidak memiliki kepala, dia memiliki 5 mata di tubuhnya. Dia melihat pemandangan ini dengan ngeri. Yang ditembakkan oleh Tuan Muda Kedua adalah kemampuan ilahi berbentuk biji teratai. Kecepatan terbang biji teratai itu sangat mengejutkan. Ia meninggalkan garis hitam di langit dan melewati istana surgawi yang bertarung dan pasukan desa bebas, mendarat di surga Kaisar Tertinggi. Kaisar Langit Tertinggi sudah mulai menipis karena pasukan para dewa dan iblis di kedua belah pihak. Meskipun tampaknya akan runtuh, pasukan kedua belah pihak masih terlibat dalam pertempuran sengit. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mati setiap saat. Benih teratai yang ditembakkan Tuan Muda Kedua mendarat di surga Kaisar Tertinggi. Dimanapun ia mendarat, gumpalan ki yang kacau menyebar dan dengan cepat berubah menjadi kumpulan kekacauan. Pasukan yang bertempur di sekitarnya tidak menyadari pemandangan ini. Ada senjata dewa yang berterbangan di mana-mana, kemampuan dewa yang mengerikan, dan musuh yang menunjukkan kekuatan dewa dan iblis yang luar biasa. Mereka memindahkan gunung dan memenuhi lautan, menjungkirbalikkan sungai dan menjungkirbalikkan lautan, tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan kumpulan kekacauan tambahan di tanah. Kolam kekacauan itu membesar hingga mencapai keliling 4 hingga 5 mu dan berhenti membesar. Tiba-tiba, permukaan kolam bergerak dan daun teratai tumbuh keluar. Ketika daun teratai ini tumbuh, terjadilah fenomena yang mengerikan. Dengan kolam teratai sebagai pusatnya, daratan di sekelilingnya terpelintir dan berputar, dan ruang seketika runtuh ke arah kolam teratai. Surga Kaisar Tertinggi juga merupakan surga yang sangat besar. Dengan suara keras, surga itu terpelintir menjadi tabung bunga. Di tepi surga Kaisar Tertinggi, kelopak bunga yang terlipat seperti bunga teratai sedang dihancurkan. Pasukan kedua belah pihak yang bertempur di surga Kaisar Tertinggi tidak dapat berdiri diam dan jatuh ke dalam kolam kekacauan. Di atas kapal, daya tembak tungku pil dinaikkan hingga maksimum, tetapi mereka tetap tidak dapat terbang keluar dari surga Kaisar Tertinggi. Para dewa dan iblis di atas kapal merasa ngeri melihat bahwa mereka dan kapal-kapal itu terbentang sangat panjang. Ledakan, ledakan, ledakan. Para dewa dan iblis tertiup angin panas dan sunyi saat mereka jatuh. Tubuh mereka tak kuasa menahan diri untuk meledak, berubah menjadi aliran ki yang kacau dan jatuh ke arah kolam teratai. Kaisar Surgawi Haotian menyaksikan pemandangan ini dari jauh dan tidak dapat menahan rasa berdebar-debar jantungnya. Adegan ini terlalu mengerikan. Bahkan seorang praktisi Tao akan merasa sulit untuk menahan serangan seperti itu, apalagi Kaisar Langit Tertinggi dan para dewa serta iblis itu. Jika saja aku memiliki kekuatan seperti itu. Hatinya berkobar dengan gairah.
Meskipun para dewa dan iblis yang bertempur di surga kaisar tertinggi dan pasukan pengadilan surgawi jauh lebih banyak daripada desa yang riang, dia tidak merasakan sakit hati sedikit pun. Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Pada saat itu, Kinmu mengangkat tongkat kemudahan tertinggi dan melemparkannya ke kejauhan. Tongkat perubahan besar menembus lapisan ruang dan menusuk ke dalam kolam kekacauan pada saat berikutnya. Tongkat itu mendarat di daun teratai dan menusuknya ke dasar kolam. Sebuah getaran terdengar saat Kaisar Langit Tertinggi ditembus oleh tongkat perubahan besar dan mengeluarkan kolam kekacauan dari belakang Kaisar Langit Tertinggi. Dengan suara keras, kolam kekacauan itu meledak. Seni suci Tuan Muda kedua hancur total. Meskipun seni ilahinya hancur, Kaisar Tertinggi Surga masih terpelintir menjadi bentuk teratai. Para penyintas pasukan dewa dan iblis surga dan desa yang riang tidak melanjutkan pertempuran dan malah berdiri di surga bunga teratai aneh dalam keadaan linglung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ketujuh, Tuan Muda kedua mengangkat kepalanya dan menatap Kinmu yang berdiri di alam kejernihan tertinggi desa riang. Dia tersenyum menawan yang sangat menyentuh. Keduanya saling memandang dari langit. Kinmu mengangkat tangannya dan menyeka udara di lehernya. Tuan Muda kedua terkekeh, lalu kepalanya mengecil sebelum menghilang. Ketujuh, selain guru, siapa yang tidak pernah menderita kekalahan di tanganmu? Tapi aku pengecualian. Tubuh Kaisar Surgawi Hao Tian kembali ke bentuk laki-lakinya dan dia tidak dapat menahan perasaan lega. Di atas langit desa yang riang, Yun, sang pendeta surgawi, menyaksikan kejadian ini dengan tenang dan mencoba mencari tahu karakter dan kelemahan Tuan Muda kedua. Selama ada kelemahan dalam karakternya, ada kemungkinan untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, di surga selatan, Sang Pingin akhirnya berhasil bertahan hingga kedatangan guru surgawi ketiga, Bai Yuqiong, dan Raja Surgawi Yiluo.